Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita semua mengucap syukur pada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengar pesan-pesan Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Yang kami boleh ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat. Dan berkat Tuhan kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami akan mendengar isi hati Tuhan baik kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Hamba menyerahkan setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini. Baik para aser, kolektan, pemain musik, WL Singer, AVD, hamba Tuhan juga yang tergabung dalam paduan suara Sion. Mari Tuhan semuanya urapi dengan urapan-Mu dari surga. Khususnya hamba Tuhan yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami undang kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua pada pagi hari ini. Dan Kau akan memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kau antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama, berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari kita sama-sama yang mengasihi Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Dia Allah yang dahsyat, Dia dahsyat di dalam kita. Amin. Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Tuhan yang berkuasa mengubah keadaan kita. Haleluya. Kita angkat pujian mengatakan dahsyat di dalamku, amin. Jalan
siapa? Yesus. Kita punya Allah yang luar biasa, namanya siapa? Yesus. Kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita, come on. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Semuanya katakan. Semuanya katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebaskan semua. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Semua yang tepuk tangan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Amin. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan bersama-sama. Tuhan Allah kita. Amin Yesus. Kami katakan Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kehidupan kami dari tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu ada. Engkau Tuhan yang selalu berserta dengan kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami menaikkan penyembahan kami yang terbaik hanya untuk satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah,
dia Tuhan, sama-sama kita katakan. Aku punya Kita berikan kemuliaan apa yang dahsyat bagi Allah kita, mohon. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu, aku punya Tuhan yang Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berbakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yesus Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan, punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan, dan aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
Engkau luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Biar seluruh hidup kami Tuhan, sepanjang hari kami, sepanjang minggu kami, sepanjang bulan kami, sepanjang Tuhan tahun kami Tuhan, kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, siapa yang kami andalkan adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami Yesus. Kau hadir di tempat ini Tuhan, Kau berikan kami sukacita yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, supaya kehidupan kami bisa menjadi dupa yang harum dalam keseharian kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan dan perpuluhan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk apa yang kami berikan pada pagi hari ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi pekerjaan tangan-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja yang mengelolanya Tuhan. Biar Kau berikan hikmat akal budi-Mu sehingga sungguh Tuhan kemuliaan-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan gereja kami Tuhan. Kami siap memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Kami juga sudah memuji nama Tuhan melalui puji-pujian bersama-sama juga dengan paduan suara Sion. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong Bapak hamba-Mu ini yang serba terbatas. Kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Dan Tuhan juga berkati baik PowerPoint yang akan dipakai untuk menjelaskan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai selesai kami boleh belajar apa yang Tuhan mau Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita sudah mulai memasuki bulan Februari ya. Dan selama 2 bulan dari bulan Februari dan bulan Maret kita akan belajar, karena pada akhir Maret itu ada Jumat Agung. Kita akan belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib di Golgota. Saudara, saya bersyukur bahwa di gereja ini kita akan belajar begitu dalam sehingga seperti hari ini adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada 7 kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan hari ini adalah hari yang pertama di dalam bulan Februari adalah kita akan mempelajari kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara, saya ajak saudara untuk membuka kitab Perjanjian Baru, yaitu di Injil Lukas. Kitab Perjanjian Baru di Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, mulai ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-43. 33 sampai 43. Ya, saudara bisa baca ya, bisa baca di depan. Saya akan membaca ayat ganjil dan saudara membaca ayat genap, dan ayat yang terakhir kita akan ucapkan bersama-sama ya. Judulnya adalah Yesus disalibkan. Ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita baca bersama-sama ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Barang siapa
mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupannya, maka ia akan diberkati. Saudara, untuk menjadi ayat emas pada hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara-saudara, sudah ada di situ, kita akan baca dan hafalkan ayat ini. 1, 2, 3, ya Bapa. Mari kita baca sama-sama dan ini akan menjadi ayat emas pada pagi hari ini. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hafal saudara? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ayat emas kita ya hari ini. Nanti kalau pulang saya tanya ayat emasnya apa. Ya saudara-saudara, dalam kehidupan sekali lagi selama bulan Februari dan Maret kita akan belajar tentang akhir hidup dari Tuhan Yesus. Ada 2 peran daripada Tuhan Yesus ya yang kita pelajari. Yang pertama yaitu di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Yaitu bahwa dia itu berfungsi atau mempunyai peran sebagai imam besar. Dan yang kedua di dalam kitab Wahyu pasal 5 sampai dengan 12 yaitu sebagai anak domba yang disembelih. 2. Kita tahu saudara-saudara di dalam masa perjanjian lama kalau orang-orang Yahudi beribadah maka mereka yang boleh masuk ke dalam ruang maha suci itu hanya imam besar. Dan dia akan bawa seekor domba yang tanpa cacat dan akan dipersembahkan sebagai korban dosa, penghapusan dosa di dalam ruang maha suci itu. Nah, tetapi apa yang diucapkan oleh Yesus di atas salib, doa yang diucapkan oleh Yesus itu merupakan doa syafaat khusus kepada Allah. Sekali lagi, dia sebagai imam besar yang menyerahkan dirinya. Seharusnya imam besar mempersembahkan korban. Tapi sekarang korbannya dianya sendiri gitu. Dia sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sebagai korban dan juga anak domba yang dipersembahkan. Kenapa harus mempersembahkan korban dirinya? Yaitu supaya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa umatnya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus turun ke dalam dunia bukan hendak menjadi raja di dalam dunia ini, tetapi dia turun ke dalam dunia untuk menjadi korban di atas kayu salib supaya yang seharusnya kita orang-orang jahat yang disalibkan dihukum, tetapi sekarang dia bersedia untuk menjadi pengganti kita, dia yang dipersembahkan, dikorbankan di atas kayu salib. Nah, apakah Tuhan mendengar doa Tuhan Yesus itu? Allah mendengar. Ada bukti bahwa Allah mendengar dan menjawab doa Yesus sehingga orang-orang mau bertobat. Ya, bukti yang pertama bahwa orang mau bertobat yaitu kita tahu bahwa ada 2 orang yang disalib di kanan dan kiri. Ya, ternyata salah satu daripada orang itu tidak tahu yang kiri atau yang kanan. Pokoknya dia terima Yesus, dia bertobat dan dia bilang, Tuhan kalau engkau sampai di dalam kerajaanmu ingat akan aku. Sampai Tuhan bilang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan itu segera tampak hasilnya. Karena pada waktu itu juga penjahat yang disalib itu pada waktu itu juga, pada waktu dia mati dia langsung masuk surga. Apakah dia pernah beribadah sebelumnya? Tidak. Apakah dia pernah melayani? Tidak. Dia tidak pernah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi karena pada saat terakhir dari hidupnya pada waktu disalib, dia tidak mengolok-olok Yesus. Dia percaya pada Yesus sehingga ia diterima oleh Tuhan Yesus dan boleh masuk bersama-sama ke dalam surga. Bukti yang kedua yaitu bahwa kepala pasukan Roma. Saudara, waktu kita baca dikatakan
Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa sebetulnya yang dimaksudkan dengan mereka oleh Tuhan Yesus? Mereka itu saudara-saudara adalah orang-orang yang selalu menyusahkan dan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, ya tidak suka pada Yesus. Nah, Tuhan Yesus berdoa buat mereka itu. Kemudian ada lagi Pontius Pilatus. Sebetulnya dia bisa membebaskan Yesus, tapi dia pilih siapa? Barabas, ya. Jadi dia juga, Tuhan Yesus juga berdoa buat Pontius Pilatus, padahal sudah membuat susah Yesus. Dan yang ketiga, prajurit-prajurit Roma. Kita tahu bahwa sebelum Yesus disalibkan, dia dipecut ya, dipecut sehingga badannya penuh dengan luka-luka, kemudian dimahkotai duri, kemudian harus angkat salibnya sendiri naik ke bukit Golgota yang lumayan nanjak gitu ya, sampai di atas dia sendiri yang disalibkan. Dan prajurit-prajurit itu senang karena mereka bisa menyalibkan Yesus, malahan dikatakan mereka membuang undi jubah yang dipakai oleh Yesus. Nah, itu yang disebut oleh Tuhan oleh kalimat Bapa ampunilah mereka. Mereka ini orang-orang ini. Dan sebetulnya kalau kita lihat kepada diri kita sendiri, kita juga termasuk mungkin orang-orang yang membuat susah Yesus. Jadi ketika Yesus bilang ampunilah mereka, kita termasuk di antara orang-orang itu yang membuat susah kehidupan daripada Yesus. Nah, sekarang kita akan mempelajari slide berikutnya. Yang pertama, kenapa Yesus mau mengampuni orang-orang itu? Orang-orang mereka itu yang membuat sulit, yang membuat susah, yang buat dia menderita, bahkan sampai disalib. Yang pertama dikatakan, Yesus mengampuni karena kasih-Nya yang sangat besar. Saudara-saudara, kita mengucap syukur kita punya juru selamat yang kasih-Nya sangat besar. Sehingga Ia rela menderita untuk kita semua. Di sini dikatakan bahwa kata-kata yang diucapkan dalam doa ini bukan untuk kepentingan pribadi Yesus sendiri. Orang biasanya kalau berdoa, selamatkan saya, ampuni saya, berkati saya, pasti untuk diri sendiri kan, kalau berdoa untuk diri sendiri. Tetapi Yesus tidak berdoa untuk diri sendiri, tetapi justru untuk orang-orang tadi yang memusuhi dia. Sebetulnya bisa saja Yesus meminta Bapaknya untuk membalas perbuatan mereka kepada Yesus, bisa saja. Bapak lihat nih orang-orang ini, serdadu-serdadu ini, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, serdadu-serdadu ini, balas saja Tuhan, bunuh mereka, bisa kan? Bisa kalau mau, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau melakukan untuk membalas perbuatan mereka. Nah, slide yang berikutnya, jadi saudara, untuk hal ini ada empat slide, dan setiap slide yang bercerita tentang Yesus, slide yang berikutnya adalah bercerita tentang hubungan kita dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu slide yang berikutnya yang masih bernomor 1, Yesus mengampuni karena kasih yang sangat besar. Yesus mengampuni karena kasih yang sangat besar. Saudara-saudara, sering kita marah karena perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Salah, saudara. Perbuatan besar juga tidak boleh, perbuatan kecil juga tidak boleh, apalagi perbuatan besar tidak boleh kita marah. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai murid daripada Yesus? Yaitu kita harus seperti Yesus karena ada siapa? Roh Kudus yang menolong kita. Saya mau kasih contoh ya supaya hal ini menjadi jelas untuk kita semua. Pada waktu beberapa puluh tahun lalu sebelum saya pensiun, saya sudah pensiun tapi pensiunnya dari tugas saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Maranatha. Saya sudah pensiun. Waktu itu saya belum pensiun. Jadi orang yang ketemu saya setiap hari itu banyak sekali, saudara. Setiap kali mengajar satu tingkat itu bukan cuma 20-30 orang tapi bisa 50-60 orang satu angkatan. Nah, angkatan pertama naik ke angkatan kedua,
ada lagi kan, angkatan pertama lagi, yang ini udah naik ketiga, ada lagi. Jadi sebetulnya murid saya itu di Maranatha itu banyak sekali. Biasanya saudara kita tahu bahwa kalau murid ingat guru karena gurunya cuma satu. Tapi guru susah ingat murid karena muridnya banyak. Nah itu yang seperti yang terjadi. Nah pada waktu kami sedang berjalan-jalan di sebuah toko, tiba-tiba ada yang nyapa ke saya. Ibu, apa kabar? Saya lihat mukanya siapa ini, nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Sekali lagi murid saya di Maranatha banyak, pasien saya di Cimahi banyak. Saudara, puji Tuhan tahun ini adalah tahun ke-50 saya praktek di Cimahi. Tuhan memberikan kekuatan untuk saya tetap praktek. Belum anggota gereja, jadi ada 3 kelompok sebetulnya yang setiap hari bertemu dengan saya. 1 kelompok Maranatha, 2 kelompok Cimahi, 3 kelompok Rehoboth. Nah kalau sampai sedang di jalan ketemu dengan orang dan dia bilang, Bu, apa kabar? Terus sayanya bingung, siapa ya gitu ya. Wah ibu mah sombong, nggak mau kenal sama saya. Loh saya pikir, kok dia bisa bilang sombong sih? Saya kan nggak pernah sombong, betul ya saudara? Siapa yang bilang saya sombong? Nggak ada ya. Ya puji Tuhan, saya tidak pernah sombong. Jadi waktu orang itu atau gadis itu bilang saya sombong, sakit hati nggak saya? Sakit hati pasti. Sakit hati. Tetapi seperti yang dikatakan di sini, Yesus mengampuni karena Yesus mengampuni karena kasih yang sangat besar. Nah kita sering marah karena perbuatan kecil yang dilakukan kepada kita. Saya waktu itu bisa marah karena si mahasiswa ini kok marah gitu ya, menegur saya. Kok saya nggak ingat sama dia? Nah, kalau saya mau marah lagi bisa nggak? Bisa ya, bisa ya. Tapi saya ingat Yesus bilang jangan marah. Ya, kamu harus punya kasih yang besar sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kamu nggak boleh marah. Puji Tuhan, saya nggak jadi marah sama dia. Nah itu contoh yang pertama. Sekarang slide yang kedua. Alasan kenapa Yesus mengampuni, yaitu karena mereka tidak memahami apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang itu ahli Taurat, orang Farisi, kemudian serdadu-serdadu yang menyalibkan Yesus, itu sebenarnya mereka tidak mengerti sebenarnya kenapa Yesus itu dihukum, disalib. Mereka cuma pikir Yesus itu salah seorang yang memberontak kepada pemerintah Roma pada waktu itu. Dia memberontak kepada Raja Herodes atau kepada Raja siapalah yang waktu itu menjadi raja. Ini Yesus ini ngumpulin pengikutnya banyak sekali. Kan murid-murid yang ikut Yesus banyak ya, nelayan-nelayan, murid yang 12 dan yang lain-lain mereka jadi banyak. Terus mereka pikir wah ini Yesus sedang mengumpulkan bala tentaranya, balatnya gitu ya kalau orang Sunda mah. Mau memberontak kepada raja. Pantas aja sama raja dihukum. Jadi mereka anggap pantas Yesus itu dihukum, disalibkan karena dia memberontak kepada pemerintah yang ada. Jadi Yesus mengampuni mereka karena mereka tidak memahami, tidak mengerti apa yang diperbuat oleh serdadu-serdadu itu, kenapa mesti menyalibkan Yesus dan sebagainya. Saudara, slide yang kedua, nomor 2. Yesus mengampuni karena ketidakmengertian mereka. Kita juga harus mengerti kesalahan orang kepada kita karena mereka tidak mengerti perbuatan mereka yang salah. Mau saudara? Ada orang yang bersalah pada kita tapi mereka tidak tahu kenapa mereka salah gitu. Terus ya udah kata Yesus kita harus mau mengampuni mereka. Walaupun mereka berbuat salah pada kita. Misalnya saja untuk contohnya. Ada orang yang pinjam uang sama saudara. Pinjam uangnya 1 juta aja lah ya, 1 juta. Terus ternyata janji 1 bulan mau dikembaliin. Tapi udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun nggak dikembaliin. Terus kalau mau ditegur, nggak enak ya, karena teman baik. Tapi kalau nggak ditegur,
dongkol, jengkel di dalam hati. Apa kata Yesus? Ampuni mereka. Karena mereka tidak paham apa yang mereka perbuat. Nggak mungkin ya mereka paham. Pura-pura lupa aja. Pura-pura lupa saya punya utang sama dia. Ya sudahlah, alasannya apa juga. Tapi kata Tuhan Yesus, ampuni mereka. Udahlah. Kamu kan dapat berkat lebih banyak dari Tuhan. Kamu pinjemin dia 1 juta tapi kamu diberkati oleh Tuhan 10 kali lipat 10 juta. Udahlah, ampuni saja mereka. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, Yesus mengampuni mereka yang menyalibkan dia melalui doa. Ya. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-12 dikatakan, ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, bayangin ya, Yesus itu menanggung dosa banyak orang, tapi masih mau berdoa untuk mereka, orang yang memberontak kepada dia. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini ada lagi kata berdoa. Ya. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Kemudian di dalam Injil Lukas pasal ke-6 ayat 27 dan 28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Ya, itu sikap Tuhan Yesus. Orang-orang bikin dia susah, tapi dia tidak membalas. Bisa nggak dia membalas? Bisa sebetulnya kalau mau, tapi dia tidak mau membalas. Malahan apa yang harus dilakukan? Berdoa. Demikian juga saudara, kalau kita ada orang yang menyakiti hati kita, mari kita jangan mengutuk. Kita nggak boleh mengutuk memang ya. Jangan mengutuki orang yang bersalah pada kita, tetapi mari kita mendoakan mereka, memberkati mereka. Sebab itu penting, saudara. Dan slide yang keempat, yaitu Yesus mengampuni tanpa syarat. Saudara, Yesus mengampuni tanpa syarat. Yesus tidak menyimpan sakit hati kepada mereka yang menyakiti dia. Ia tidak mengajukan syarat apa-apa sama sekali. Ini yang disebut pengampunan tanpa syarat. Luar biasa saudara-saudara. Yesus mengampuni orang-orang tanpa syarat. Ya, seperti penjahat itu yang di nggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri, dia kan tidak minta ampun. Yesus ampuni saya supaya saya bisa masuk surga. Dia tidak mengampuni, tidak minta syarat harus mengampuni. Tapi yang penting dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia boleh hari itu juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Demikian juga kita saudara-saudara. Kita juga harus begitu. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita mengampuni tanpa syarat apapun juga. Seperti Tuhan Yesus. Kecuali, sekali lagi, kecuali mau bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Mau bertobat dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Saudara, kita ingat Petrus pernah bertanya sama Yesus, Yesus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Berapa kali saudara? 7 kali. Tapi cukup? Yesus bilang enggak. 7 kali mah terlalu sedikit, 70 kali 7, jadi 70 kali lipat. Siapa yang mau mikir, oh si ini salahnya ini, besoknya salah ini. Sudah 490 hari baru selesai, baru mau mengampuni, enggak kan. Saudara, orang-orang yang seumur sama saya mungkin pernah ingat ya, kesalahan dia yang membuat aku susah, sampai sangat susah sekali. Aku akan ingat kesalahan dia sampai 7 turunan, benar gak? Ingat? Zaman sekarang mah enggak, tapi zaman dulu suka gitu ya. 7 turunan aku mah enggak akan mengampuni. Saya hitung-hitung 7 turunan teh berapa sih, berapa generasi? Kita generasi pertama misalnya, anak-anak generasi kedua, cucu-cucu generasi ketiga, keempat generasi buyut atau cicit. Nah ke 5, 6, 7 kan udah tidak ada istilahnya ya.
Tapi orang saking jengkelnya sampai bilang 7 turunan aku tidak akan mengampuni dia. Aduh, luar biasa saudara, luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya tidak pernah dengar itu ada di gereja Jemaat Rehoboth, puji Tuhan. Betul? Ada yang gitu? Gak ada ya. Yang ada adalah apa? Berkati dia sampai 7 turunan, itu benar. Berkati, bukannya harus mengampuni, bukan. Nah saudara-saudara, luar biasa. Jadi hari ini sebetulnya, hari ini kita belajar seperti tadi lagi, ya. Waktu Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengampuni semua orang yang membuat dia jadi susah. Seperti Pontius Pilatus, seperti serdadu-serdadu, seperti orang-orang yang menyalibkan dia. Tuhan bilang ampuni mereka. Dan kita juga, hari ini kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat doa Bapa kami saudara? Apa katanya? Apa kalimatnya? Bapa ampunilah mereka yang bersalah kepada kami sama seperti Engkau sudah mengampuni kami. Ya, jadi karena Tuhan Allah sudah mengampuni kesalahan kita, maka kita juga harus otomatis mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya puji Tuhan kalau mereka dinasihati sadar mau nurut, tapi kalau tidak juga tetap Tuhan bilang kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Karena kalau tidak, Allah di surga tidak mau mengampuni kamu juga. Sadar saudara, hari ini pengajaran yang kalimat pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita pun saudara dan saya sebagai pengikut Yesus kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mau saudara? Yang mau angkat tangan? Mau mengampuni? Puji Tuhan. Karena kalau tidak Tuhan tidak mau mengampuni kita. Ya, itu sepertinya syarat, tapi bukan. Sebenarnya maksudnya Tuhan adalah supaya kita mau mengampuni. Karena pasti di dalam dunia ini pasti kita akan bergesekan, pasti kita pernah tidak cocok atau seksok dengan orang lain. Tapi sekali lagi firman Tuhan hari ini, mari kita belajar mengampuni satu sama lain. Sehingga hidup kita ada damai sejahtera. Tidak ada kesedihan, tidak ada kecurigaan, tidak ada kecemasan. Karena masih ada hal yang mengganjal di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan kami diingatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Dan kami sebagai murid-murid Tuhan, kami juga mau melakukan hal yang sama. Kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami Tuhan, jika ada di antara kami yang masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kami percaya ada pertolongan yang sempurna daripada Roh Kudus. Dan dia akan memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga di dalam hati kami tidak ada ganjelan, bahkan selalu ada damai sejahtera karena tidak ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan memberikan pencerahan dan penjelasan lebih lanjut kepada setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, kata-kata Yesus pertama di kayu salib. Saudara, para ahli teologi, mereka mencari sebab kok bisa penjahat
yang sebelah kanan percaya. Kok bisa? Padahal dua-dua itu sama beratnya, saudara. Ya. Nah, menurut banyak buku, saudara ceritakan bahwa penjahat-penjahat yang akan disalib itu adalah penjahat yang terlalu besar kejahatannya sehingga dia harus disalib. Dan biasanya yang di tengah itu adalah kepala penjahat. Ditanya gitu. Nah, mereka dari bawah naik ke Golgota itu tidak memikul salib. Mereka memikul cuma yang melintang. Jadi bukan salib utuh, tidak, saudara. Banyak buku yang menulis demikian. Mereka bawa dari bawah itu salib, ya, kayu yang melintang sampai di atas, baru kayu yang melintang itu dipakukan kepada kayu yang berdiri, ya, dipaku. Pada saat itu para penjahat itu tangannya semua dipaku dan kakinya dipaku. Nah, setelah dipaku, di situ ada lubang, 3 lubang. Di mana kalau sudah dipaku, pada saat itu mereka sama-sama prajurit mendirikan salibnya, lalu jelek masuk di lubang. Nah, kita bisa bayangkan, saudara, pada waktu salib itu jelek masuk di lubang, udah salibnya begitu berat, masuk gitu, bayangkan sini robek semua. Di kaki itu robek, ini robek. Pada saat itu yang disalib merasakan kesakitan yang begitu besar. Sehingga pada saat itu banyak buku yang menulis bahwa mereka itu mengeluarkan maki-makian yang begitu kasar, begitu kejam kepada orang-orang prajurit yang menyalibkan dia. Jadi biasanya penjahat itu langsung teriak, itu makian. Maki-maki pada prajurit yang menyebabkan mereka kesakitan. Tapi pada saat itu, pada saat penjahat-penjahat itu berteriak maki-makian, maki kepada prajurit-prajurit yang menyalibkan mereka, pada saat itu terdengar yang di tengah itu enggak maki-maki. Yang di tengah itu berkata, "Bapak, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu salah satu sebab penjahat sebelah kanan aneh, saudara. Kalau semua penjahat itu teriaknya maki, mencaci maki dan sebagainya, kok yang di tengah ini bicaranya suruh ngampuni. Bapak, ampuni mereka. Saudara, indah sekali. Jadi kata-kata Yesus yang pertama ini indah sekali, saudara. Bapak, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Puji Tuhan. Minggu depan itu selanjutnya ada 7 kata, 7 kalimat Tuhan di atas kayu salib. Itu akan diterangkan semua pada kita sehingga kita mengerti, ya, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib pada saat itu, yaitu yang kita akan mendengar ke-7 kalimat yang Tuhan katakan. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita berdoa, sekali lagi pemilihan umum itu makin dekat, tanggal 14 ya. Saya yakin kalau saudara melihat di televisi makin bingung, saudara ya. Bingungnya ya gitulah, sudah bisa. Kalau saya terus terang ya, 1-2 minggu ini saya sudah nggak lihat televisi, saudara. Buat apa, percuma, saudara. Lihat komentar juga begitu semuanya. Yang penting bagi kita sudah punya keyakinan siapa yang kita akan pilih
kita berdoa siapa itu, dan pada saat itu jangan tergoda dengan segala macam. Ya, di kota sih jarang saudara ya, yang serangan fajar itu biasanya di kota-kota kecil, biasa di daerah-daerah kecil biasanya. Tapi puji Tuhan, ya kita berdoa saja. Kalau kita berdoa, pasti saudara, siapapun yang terpilih, itu yang sering kita doakan, itu adalah kehendak Tuhan ya, yang akan memimpin bangsa dan negara kita. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami boleh menyelesaikan kebaktian pada hari ini dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau sudah memimpin pujian, penyembahan kami yang kami sudah naikkan, dan juga firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar. Mana Tuhan, kalimat pertama, mana Tuhan mengampuni perbuatan mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Ajar pada kami bukan hanya mengerti, tapi kamu melakukan itu dalam kehidupan kami. Makasih Bapa, kami tetap berdoa untuk pemerintah kami yang akan mengadakan Tuhan pemilu pada tanggal 14 yang akan datang. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan tolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan tenang, dengan aman. Dan siapapun yang akan terpilih, itu semua adalah kehendak Tuhan yang akan memimpin bangsa dan negara kami untuk menjadi bangsa negara yang makin maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Berkati Tuhan semua yang sudah kami lakukan, memberikan persembahan, perpuluhan. Kami percaya Tuhan, semua Tuhan akan membalas dengan berkat-Mu secara berlimpah. Terutama Tuhan keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kau memberkati Tuhan usaha kami, pekerjaan kami, kuliah, sekolah, anak-anak kami semua. Tuhan berkati dengan berkat Tuhan. Makasih Bapa, kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin hari ini tidak bisa hadir karena sakit atau apapun juga keperluan, banyak keperluan. Tuhan tolong Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan mau kuatkan, yang Tuhan susah Tuhan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, sehingga minggu depan kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah dalam rumah Tuhan. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amen. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amen. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amen. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. It Takes Two to Tango.
pernikahan perlu usaha dari 2 orang. Sama seperti tarian tango, tidak bisa dilakukan seorang diri. Couples Meeting, It Takes Two to Tango. Sabtu 17 Februari 2024 pukul 3 sore bertempat di Hotel Crown Plaza. Bersama Evangelis Helen C. Pratama, seorang trainer, counselor, dan pembicara seputar kehidupan rumah tangga. Dengan biaya semula Rp250.000 per orang, kali ini ada potongan untuk Anda menjadi Rp150.000 per orang atau Rp300.000 per pasangan. Sudah termasuk snack, coffee break, dan dinner eksklusif. Berapapun usia pernikahan Anda, mari bergabung dan segarkan kembali pernikahan Anda. Daftarkan diri Anda di link yang disediakan. Tempat sangat terbatas. Event ini juga didukung oleh Shalom saudara, pada bulan ini Biblical Night dalam seri The Order of Salvation yang kedua akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 dengan judul Justifying Grace. Dalam sesi ini kita akan membahas pengertian kelahiran baru, mengapa perlu kelahiran baru, dan apa saja tanda kelahiran baru. Pertemuan ini diadakan jam 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Sampai jumpa di Biblical Night. Tuhan Yesus memberkati.